ya. Sebelum kita mau memulai Cikikis, ayo ikuti kakak untuk berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik untuk hidup setiap kami Tuhan. Kami mau ikut Cikikis Tuhan, biar Tuhan yang sertai, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan untuk semua yang Kau lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sekarang sebelum mulai CG kita akan permainan dulu. Jadi permainannya adalah menebak. Kakak akan membacakan deskripsinya, lalu kalian tebak apa yang kakak kasih pertanyaannya ini. Ya, adik-adik yang di rumah juga bisa coba jawab ya. Oke, siap? Nah, kalau sudah siap, sekarang pertanyaannya pertama. Kategorinya adalah tentang binatang. Nah, siapakah aku? Aku ukurannya besar. Hidungku panjang sekali. Warna tubuhku abu-abu. Telingaku besar. Dan aku tinggal di hutan. Siapakah aku? Daphne? Gajah. Gajah. Betul. Nah, good job. Adik-adik di rumah juga good job. Sekarang pertanyaan yang kedua ya. Nah, aku ukurannya bisa kecil, bisa besar. Bulu tubuhku ada banyak. Karena aku disukai banyak orang, anak-anak ataupun orang tua, aku sering tinggal di rumah. Ketika aku berbicara, suaraku gup gup gup. Anjing. Ya, betul. Dylan juga betul. 100. Adik-adik yang di rumah juga good. Nah, sekarang kita mau ganti kategori ya. Nah, sekarang kategorinya adalah peralatan yang di rumah kalian masing-masing. Oke, siap? Pertanyaan yang pertama. Aku bentuknya kotak dan aku bisa mengeluarkan gambar dan juga suara. Biasanya aku tinggal di ruang tamu, ruang keluarga, di kamar tidur. Semuanya suka melihat aku. Siapakah aku? Pas. Oke, kalau pas adik-adik yang di rumah ada yang bisa nggak? Oke, good ya. Yang betul jawabannya adalah TV. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Kategorinya masih mengenai peralatan rumah. Aku tidak bersuara dan aku mengeluarkan angin yang dingin. Aku selalu menempel di dinding. Ada yang tahu? Daphne betul, Dylan betul. Ya, adik-adik juga betul. Ya, oke, ayo semangat ya. Sekarang kategori yang terakhir. Aku memiliki 4 roda. Biasanya aku berwarna putih dan aku suka menolong orang yang sakit. Aku bisa mengeluarkan suara nguing, 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 nguing. Betul sekali. Nah, good job adik-adik semua. Yang di rumah juga good job ya. Nah, permainan hari ini cukup sampai di sini dulu. Kalian semua luar biasa. Nah, sekarang kita mau lanjut dengan memuji Tuhan bersama-sama. Oke, siap-siap semuanya. Bangkit berdiri ya. Ini hadiah buat Daphne yang menang main games. Sebentar ada apa ini aja Daphne? Jangan rebutan dong. Kita nanti makan snacknya setelah acara sedikit online service. Oke? Tas dulu. Oke. Ayo kita nyanyi sama yuk. Nyanyi dan nari. Adik-adik, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah, kalau sudah siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyi dan menari buat Tuhan. Ikutin gerakan kakak ya. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about
bell, deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my melodi di hatiku.
kita mau menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk CK hari ini. Kami senang sekali sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu dan supaya kami boleh belajar setiap harinya menjadi anak Tuhan yang manis. Karena kami mengasihi Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi gimana? Seru ya gamesnya ya. Tapi adik-adik coba kita bayangkan
ketika kita mau bermain game rebutan kayak tadi misalkan, susah ya kakak untuk tahu siapa ini yang jawab duluan tadi. Lalu misalnya kita mau tadi ada dibagiin snack, fokusnya bukan untuk snacknya, nggak bisa menikmati, malah fokusnya rebutan sama teman, sama saudaranya. Gak enak ya adik-adik. Nah, adik-adik apa pernah nih ada hal lain yang rebutan sama saudara atau sama temennya? Pernah nggak adik-adik rebutan ngomong contohnya? Ketika ngobrol sama papa sama mami, tiba-tiba aku dulu gitu. Gak enak ya. Papi dan maminya malah nggak tahu mana yang harus didengerin, malah nggak jelas. Kita harus belajar untuk bersabar. Di dalam kehidupan banyak hal-hal yang membutuhkan kesabaran. Contohnya ketika kita antri ambil tiket, ketika kita pergi ke dokter, ketika kita mau bayar makanan di kasir, semuanya harus menunggu giliran, semuanya harus bersabar. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk bersabar. Nah, mari adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan Bible Story ya, yang satu ini ya. Adik-adik yang membutuhkan bantuan doa bisa menulis di kolom live chat. Ada teman-teman yang mendoakan adik-adik loh. Daud sedang bersedih karena Absalom, anak yang sangat dikasihinya, memberontak dan berusaha menjadi raja menggantikannya. Karena tidak ingin berperang melawan anaknya sendiri, maka Daud pun pergi dari istana beserta dengan keluarganya dan orang-orang kepercayaannya mengungsi ke tempat lain. Ketika Raja Daud sedang berjalan di tepi sungai, tiba-tiba datanglah seorang keluarga Saul yang bernama Shimei. Ia mengikuti Daud tapi dari seberang sungai. Yang dilakukannya adalah mengolok-olok Daud dan melempari Daud dengan batu. "Pergi kamu orang jahat, kamu sudah mengambil kedudukan raja dari Saul. Sekarang kedudukan raja diambil oleh anakmu Absalom. Kamu memang orang yang malang karena kamu orang yang jahat." Tidak hanya sebentar, tapi sepanjang perjalanan di tepi sungai itu, Shimei terus mengolok-olok Daud dan bahkan melemparinya dengan batu. Apa yang dilakukan Daud? Apakah dia marah dan membalas perlakuan Shimei? Yang tidak tahan adalah tentaranya yang bernama Abisai. Ia sangat marah kepada Shimei. Berkatalah Abisai kepada Raja Daud, "Izinkan aku menyeberangi sungai dan membunuh orang yang mengutuki Tuhan itu." Tapi Daud melarangnya dan berkata, "Itu tidak ada urusannya dengan kamu. Biarkan dia mengolok aku. Mungkin Tuhan akan melihat kesedihanku dan membalaskan yang baik kepadaku ganti kutuk orang itu." Maka Abisai tidak jadi membalas perlakuan Shimei dan mereka melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa waktu, Absalom meninggal dalam peperangan dan Raja Daud akhirnya pulang ke istananya di Yerusalem. Ia melewati tempat yang sama seperti ketika mereka pergi mengungsi, yaitu sepanjang sungai. Pada waktu itu banyak orang datang menyongsong kedatangan Raja Daud di tepi sungai. Salah satunya adalah Shimei, orang yang sudah pernah mengolok-olok Raja Daud waktu mengungsi. Apa yang akan dilakukan Raja Daud ya? Shimei langsung bersujud di hadapan Raja Daud dan berkata, "Janganlah tuanku Raja mengingat kesalahanku yang lalu. Aku memang telah berdosa, tapi janganlah hamba-Mu ini dibunuh. Lihatlah, aku
Aku adalah orang pertama yang menyambut tuanku raja di sini. Abisai tentaranya tidak tahan dan berkata dengan marah, "Bukanlah Simei ini harus dihukum mati karena ia sudah mengolok-olok orang yang diurapi Tuhan?" Tapi Daud tidak mau membalas. Ia melarang Abisai untuk membalas kepada Simei. Bahkan raja berjanji tidak akan membunuh Simei. Dan Raja Daud kembali menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Bible Study mengenai Daud dan Simei barusan. Nah, di sana kita belajar ya, ternyata kita tidak boleh cepat marah. Orang yang sabar itu tidak cepat marah. Kira-kira nih, hal-hal apa yang biasanya membuat adik-adik mudah nggak sabaran dan cepat marah kalau di rumah? Ayo. Oke. Nah, kalau Daphne, apa yang kira-kira bikin Daphne cepat marah? Snacknya Daphne direbut sama adik. Oke, tapi hari ini kami sudah belajar ya, kalau kita harus bersabar. Oke. Nah, adik-adik, bentar lagi kakak akan ajak ya kita untuk membaca Alkitab mengenai sabar. Ayo Daphne, bantu Daddy untuk bacakan ya. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah akan membesarkan kebodohan. Oke, Alkitab berkata bahwa siapa yang sabar itu besar pengertiannya. Besar pengertiannya itu contohnya kita belajar untuk mengerti kondisinya orang lain. Dengan cara apa? Contohnya salah satunya mendahulukan orang lain. Kalau misalkan ada disuruh milih, ayo pilih mainan, pilih makan misalkan ya, nggak apa-apa, adik dulu deh, atau kakak dulu, atau papa sama mama pilih dulu, nggak apa-apa. Itu kita belajar untuk sabar dan berpengertian ya adik-adik ya. Nah, kakak juga mau ajari nih hari ini, ada tips-tips agar adik-adik di rumah tidak mudah marah. Kalau misalkan adik-adik sedang nggak sabar, sudah hampir meledak ini, sudah hampir marah ini, yang kita bisa lakukan adalah yang pertama nih, tarik nafas dalam-dalam 3 kali seperti ini. Lalu selanjutnya kita hitung mundur 10, 9, 8 sampai 1, pelan-pelan. Semakin pelan semakin bagus, supaya marahnya hilang. Yang ketiga, cepat-cepat minum air 1 gelas, biar dingin, biar gak cepat marah. Yang terakhir ini yang paling penting ya Daphne ya. Bisa nebak apa yang terakhir ayo? Berdoa. Betul, karena Tuhan Yesus itu akan mengirimkan Roh Kudusnya untuk menuntun dan konsel Daphne, untuk melegakan Daphne. Oke? Nah, adik-adik, hari ini kakak mau ingatkan apa yang kita pelajari nomor 1 ya, adalah aku bersabar. Dalam bahasa Inggrisnya ya, adik-adik yang di rumah ikuti saya ya. I am patient. Sekali lagi ya, I am patient. Nah adik-adik, kita hari ini telah belajar banyak ya mengenai bagaimana sabar menunggu dan tidak cepat marah. Kakak harap adik-adik bisa mempraktekannya di rumah nanti, baik itu di rumah, di sekolah, atau ketika bertemu dengan saudara-saudara atau teman-teman, sama mama papa juga, sama kakek nenek juga ya, harus bisa sabar dan tidak cepat marah. Nah adik-adik, yuk kakak ingin ajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Ayo kita lipat tangan masing-masing dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan
Kami ingin bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam CG Kids malam hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari adik-adik di rumah Tuhan, agar mereka dituntun selalu oleh Roh Kudus Tuhan. Setiap harinya mereka diberikan ketenangan, setiap harinya mereka diberikan kemampuan untuk mengendalikan emosi, agar bisa sabar dan tidak cepat marah. Adik-adik, angkatlah kedua tangan kalian, pulanglah dengan urapan yang baru, urapan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah penyertaan Allah Bapa selalu ada bersama dengan kalian sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik.